Apa yang dimaksud ai? Nah, lam yadfa anhu yaumal qiyamati ma. Nah, maka artinya fa'il dulu lebih enak. Apa-apa yang begitu. Jama'a minal mali. Ia kumpulkan berupa harta. Walama kasaba minal arbahi. Dan pula gitu kan. Lanya ini nafi tapi zaidah ya. Dan pula apa-apa yang ia usahakan minal arbahi berupa keuntungan-keuntungan, wal jahi dan jabatan, wal waladi dan anak, lam yadfa anhu yaumal qiyamati. Begitu jadi cara mengartikannya. Tidak mampu menolak anhu dari azab yaumal qiyamati pada hari kiamat. Nyambung nggak? Saya ulang ya. Oke, kulo hadir Ustadz, alhamdulillah. Oke. Umu Ihsan menjadi anggota 499 ya. Oke, Siti Nur Asyifa Pak Ustadz hadir. Assalamualaikum. Dani Suherlan ulang. Oke, Pak Haji Mamat nyambung, alhamdulillah. Siti Nur Syifa hadir. Saya ulang ya dari sini. Jadi cara mengartikannya fa'il dulu lebih enak. Jadi apa-apa yang dia kumpulkan berupa harta, dan pula apa-apa yang ia usahakan atau ia usaha gitu ya, berupa keuntungan-keuntungan dan jabatan dan anak, lam yadfa anhu yaumal qiyamati gitu. Tidak mampu menolak darinya, maksudnya dari azab yaumal kiamat, pada hari kiamat. Ya. Ini tidak berlaku hanya pada Abu Lahab. Ya. Kita pun seperti itu nanti. Ketika apa yang diberitakan oleh Rasulullah bakal adanya azab yang keras, kemudian kita tidak mempercayainya, sehingga berani taruhan dengan harta dan anaknya, ternyata harta dan anaknya itu tidak akan mampu ya menghalangi azab. Nah, kita lanjut ya. Nah, bahkan di sini dijelaskan beberapa kan ini. Jadi apa-apa yang ia kumpulkan dari hartanya gitu kan, dan pula dari usaha, dari keuntungannya gitu kan, dan jabatannya, juga anaknya tidak akan mampu untuk menghalangi azabnya Allah. Nah, makanya di sini ada kalimat lanjutannya walam. Wawunya atop. Nah. Pak Ahmad Haidar, la arti tidak apa? Boleh Pak, boleh diartikan tidak, boleh juga pula. Ya, kenapa? Boleh di sini la-nya zaidah Pak. Kenapa sudah ada emak di sini? Mana tadi tidaknya? Jadi apa-apa yang ia kumpulkan dan pula gitu kan, boleh diartikan. Dan pula itu untuk menguatkan. Jadi dan pula, jadi zaidah itu fungsinya menguatkan. Dan pula apa-apa gitu. Apa-apa yang ia usahakan berupa keuntungan-keuntungan dan jabatan dan anak gitu Pak. Jadi boleh begitu. Itu bisa dijadikan la zaidah ya. La-nya itu berupa penguat gitu ya. Penguat. Jadi betul-betul apa yang ia kumpulkan, apa yang ia usahakan itu berupa keuntungan-keuntungan atau jabatan atau anak tidak akan mampu. Tidak akan mampu mencegah atau menolak dari azab. Begitu Pak. Nah di sini kalimat berikutnya ditegaskan lagi. Nah ini wawunya atau lamnya nafi. Maka ini depannya dibaca yufid. Ya, ini baca yufid. Fi'il madinya majid 1 jadinya ya. Ya. Jadi afada yufidu, ajaba yujibu. Jadi ngambil pola dari halaman 11. Ya. Coba buka dulu halaman 11 di buku sorop saya. Itu ada ajaba ya. Halaman 11. Nah, mana halaman 11? Nah, di sini ada ajaba.
Nah, ini. Ajaba yujibu. Oke ya. Ajaba yujibu. Berarti afada yufidu. Nah, kalau saya tulis biar lebih paham. Ya. Nah, gini. Oke, di sini ya. Afada yufidu. Nah, ini. Ini majid satu ya. Mana majidnya alif sebelum fafiil. Oke. Bang Singgah. Ya namanya Bang Singgah. Terima kasih Bang. Oke. Hafid Nur. Ini tafsir Munir atau Jalalain. Ini lagi di tafsir Munirnya Pak. Yang kita bahas tafsir Jalalain. Cuman kita bahas juga referensi di tafsir Al-Munir gitu Pak. Pak Gunawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gun. Oke. Mantap Ustadz, teruskan. Semoga bermanfaat. Amin. Ahmad Haidar, yufid pil amar. Bukan, ini Pak. Saya lagi jelasin tentang yufid ya. Jadi ini afada yufidu. Gitu ya. Oke, Pak Arham. Ini afada ini majid satu ya. Ini majidnya nih alif. Ya, jadi kalau lihat di kamus itu fada. Ya. Afada yufidu. Nah, ini yufidu kalau saya tulis ulang di sini. Yufidu. Ketika dimasuki lam, huruf nafi, maka menjadi jazm ini. Tuh, gini kan? Menjadi jazm. Maka terjadi dua sukun. Nggak boleh terjadi dua sukun. Maka jadilah yufid. Tuh, gini. Jadi tidak boleh terjadi dua sukun. Maka ialah yang mengalah. Maka jadilah lam yufid. Nyambung Pak? Jadi asalnya itu afada yufidu. Kalau nyari di kamus, arti apa? Afada, nyarinya fada. Nah ini masih mujarod, ya masih asli. Nanti ketemu, dikasih majid satu jadi afada yufidu. Maka menjadi lam yufid. Tapi nggak boleh terjadi dua sukun. Maka jadilah yufid. Nah begitu ya. Oke. Kita lanjut. Ya, di iklal benar itu tadi ada yang jawab. Ya, oke. Ngeluh. Ngeluh itu apa, Pak Yusuf? Ngeluh, Saya lanjut ya. Oke. Nah, jadi ini dibaca lam yufid hu. Nah, yufid fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Hu-nya domir mutasil ketika nempel ke fi'il menjadi maf'ul bi muqaddam. Zalika isim isyarah sebagai fa'il. Karena yufid domirnya huwa belum ketemu fa'il. Maka zalikanya isim isyarah sebagai fa'il. Maka kalau diartikan dan hal itu sama sekali tidak. Ini ingat kalau lam itu maknanya tidaknya dari dulu sampai sekarang sampai akan datang. Ya, hal itu sama sekali tidak berguna atau tidak berfaedah baginya. Apa yang dimaksud? Zalikanya. Waduh, ada semut lewat. Semut ikut ngaji. Ya. Zalikanya itu adalah hartanya yang dikumpulkan. Nah ini. Kemudian hasil usahanya yang dikumpulkan, kedudukannya atau jabatan dan anaknya, lam yufidhu zalika. Hal itu sama sekali tidak akan berfaedah, bermanfaat bagi Abu Lahab. Nah, di sini enggak pakai bilang Abu Lahab, tetapi hu. Pakainya domir. Berarti artinya tidak di Abu Lahab saja. Bisa juga kita ketika perilaku kita mirip dengan Abu Lahab. Ya, siapa Abu Lahab? Nanti kita cerita di sini ada. Ya. Fi daf'i, fi-nya huruf jar, daf'i majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Ma isi mausul sebagai mudhaf ilaih. Karena yang jadi mudhaf ilaih isi mausul, maka depannya dibaca silahnya. Silah itu kalimat.
Maka ini majid satu dibaca. Ya, ahalla yuhillu, amadda yumidu. Nah, ada di buku saya, tetap halaman 11 tadi, boleh dilihat di halaman 11. Maka di halaman 11 ada amadda. Nah, boleh lihat lagi. Nah, ini ada amadda yumidu. Nah, ini. Amadda yumidu, ahalla yuhillu. Nah, kalau lihat di kamus, halla. Ya, halla yahullu. Kalau di kamusnya ya, di kamus Al-Munir. Al-Munawir, maaf. Nah, maka menjadi amadda yumidu, ahalla yuhillu. Menghalalkan, membolehkan, membebaskan, melepaskan, boleh begitu. Artinya. Ya. Jadi yahillu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke ma. Binya huruf cer, hinya domir mutasil sebagai majrur. Minal halaki, minya huruf cer, halaki, al halaki majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, jadi apa kalau diartikan? Nah, walam yufidhu dzalika. Dan hal itunya apa tadi? Harta yang dikumpulkan, kemudian keuntungan yang dikumpulkan, jabatan dan anak, sama sekali tidak berfaedah baginya. Fidaf'i, dalam menolak ma, sesuatu yang yuhillu, maaf tadi, amada yumidu, yuhillu. Yang ianya kembali ke sesuatu, melepaskan bihi, dengannya yang dimaksud adalah dengan hartanya, dengan keuntungannya, dengan anaknya, dengan jabatannya, minal halaki, dari kehancuran. Paham ya maksudnya ya? Jadi apa yang dikumpulkannya itu, dia tidak mampu membebaskan dari siksa. Ya, dari siksa yang Allah akan turunkan. Nah ini makanya lanjutannya. Wa ma yanzilu. Yunzilu ya, karena artinya turunkan. Wa ma yunzilu, ini majid satu, anzala yunzilu. Nah, wa ma yunzilu bihi min adzabillahi. Jadi ini maknya maktuf, wawonya atop, maknya maktuf, dari maktuf alainya ma ini. Ma ini tadi sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari daf'i. Nah, daf itu artinya menolak ya. Dalam menolak gitu kan? Dalam menolak sesuatu yang gitu. Yunzilu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa kembali ke ma. Binya huruf cer, hinya domir mutasil sebagai majrur. Binya huruf cer, azabi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi yanzilu bihi min azabillahi sebagai silah mausul dari ma. Jadi artinya apa? Kalau diartikan dari sini. Ya. Jadi walam yufidhu dzalika, hal itu tidak akan berfaedah baginya dalam menolak sesuatu yang ia bebaskan, ya gitu kan? Ia bebaskan bihi, dengan tebusan boleh ya, atau dengan harta tadi, dengan anak tadi, minal halaki, dari kehancuran, dan sesuatu yang begitu kan? Dia Allah akan turunkan bihi, nah, atau bukan Allah ya, ma yunzilu, maaf, huwanya kembali ke ma. Jadi sesuatu yang ia akan turun ya, akan turun bihi dengannya, atau apa ya, wa ma yunzilu, kalau diartikan wa ma yunzilu berarti dan apa-apa yang ia akan turun. Oh, berarti tidak yunzilu. Ya, kalau yunzilu berarti fa'ilnya Allah. Ya. Jadi ini fa'ilnya ma, kembali ke sini. Jadi yanzilu. Maaf, ya, yang benar ini. Wa ma yanzilu, dan sesuatu itu akan turun. Bihi, kepadanya, min azabillahi. Ya, dari sebagian azabnya Allah. Itu baru sebagian loh, ya. Apa penyebabnya? Bisa babi siddati. Bi huruf jar, sababi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf, maka depannya dibaca mudhaf ilaih, siddati. Dibaca siddati bisa juga jadi mudhaf, maka depannya dibaca mudhaf ilaih.
mu'adati. Mu'adati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh karena jama mu'anas salim wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, linya huruf jar, rasuli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kalimat i'tirodiyah. Oke, nagabunarian zilu. Ya, jadi apa kalau diartikan bisa babi dengan sebab siddati mu'adatihi, dengan sebab kerasnya memusuhinya li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab itu adalah sosok orang yang sangat keras memusuhi Rasulullah. Gitu. Maka seluruh hartanya, keuntungan hasil usahanya, dan jabatannya juga anaknya tidak akan mampu menebus. Tidak akan mampu menolak azab yang Allah turunkan dan tidak akan mampu membebaskan dari kehancuran. Begitu. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Gitu kan? Ini juga zaman sekarang pun ada orang-orang seperti Abu Lahab. Kita lihat ini dibaca. Wasoddahun nasa anil imani bihi. Wawanya atop sodda fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Hunya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Ya. An-nasa. Ini maf'ul bih. Kedua berarti ya. Soddahu. Dan dia menghalanginya terhadap manusia anil imani dari keimanan bihi kepada Rasulullah. Ya, jadi dia menghalangi Rasulullah gitu ya. Dia bukan gitu ya berarti ya. Wasoddahu dan dia menghalanginya annasa terhadap manusia gitu ya. Anil imani bihi dari keimanannya kepada Rasulullah. Atau dibacanya sudah. Kalau sudah fi'il madinya majhul ya. Manusia dihalanginya. Gitu ya. Dari iman. Kalau dibaca sudah berarti dibaca majhul. Monggo yang lebih nyaman mana? Wasuddahu annasu anil imani bihi. Jadi kalau dibaca sudah. Ini adalah fi'ilnya majhul. Ya maka dibaca annasu jadi naibul fa'il. Jadi dan manusia dihalanginya. Gitu. Anil imani dari keimanan bihi kepada Rasulullah. Gitu ya. Itu perbuatan yang dilakukan oleh Abu Lahab. Ya. Ada nggak sekarang orang yang suka menghalang-halangi orang lain untuk beriman? Gitu. Contoh secara dekat yang di dalam keluarga ketika ada istrinya mau ngaji atau suaminya mau ngaji, lantas pasangannya melarangnya. Untuk ngaji. Masuk nggak ibarat itu ya? Nah gitu kan? Berarti menghalangi keimanannya. Gitu. Nah cocok majhul ya Pak Denny ya. Pak Dani. Oke, Pak Denny Suherlan ya. Ya itu. Gitu. Jadi Abu Lahab itu sosok orang yang tukang menghalangi orang lain untuk beriman kepada Allah. Gitu. Alia Azza. Oke, ada ustaz yang ngelarang istri untuk ngaji. Itu sosok Abu Lahab. Abu Lahab itu gitu. Apa nanti yang akan terjadi? Harta yang dimilikinya, anak yang dimilikinya, jabatan yang dimilikinya tidak akan mampu menolongnya. Tidak akan mampu melawan atau menolak azab dari Allah. Gitu. Banyaknya di sini. Semoga istiqomah dalam mengajari ilmu agamanya. Sehat selalu buat antum. Amin. Begitu ya. Itu sosok Abu Lahab. Terusin coba. Bagaimana sosok Abu Lahab? Ini yang lebih parah yang kita mungkin tidak banyak tahu sosok Abu Lahab ini. Fa innahu kana yasiru wara'an nabi
sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala syai'an kadzabahu. Ini sosok Abu Lahab ini. Dan sosok Abu Lahab itu nama samaran kan? Nama samaran. Nah, ada nama aslinya, masih ingat? Ada nama aslinya. Jadi Abu Lahab itu ada sampai hari ini. Kita lihat ini. Fa'innahu. Fa-nya huruf istiqnab, innanya huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim inna. Maka pokok kalimatnya adalah hu. Kana fi'il madi nakis dengan isim kananya huwa. Yasiru fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Waro'a maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. An-nabi mudhaf ilaih yang dijelkan dengan kasroh. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sesungguhnya dianya itu adalah Abu Lahab. Karena yasiru waro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai khobar inna. Jadi fa'innahu, maka sesungguhnya dia Abu Lahab, karena dia yasiru, dia berjalan waro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau berjalan di belakang Nabi. Pakainya yasiru, fiilnya mudhari, berarti berlangsung sampai hari ini. Jadi bukan hanya Abu Lahab zaman dulu. Karena di sini keterangannya fa'innahu kana yasiru waro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya dia Abu Lahab itu karena dia yasiru, dia berjalan waro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berjalan di belakang Rasulullah. Fa'idha, nah ini. Fa'nya atop, idanya zorof bermakna syarat. Maka qala fi'il madi sebagai fi'il syarat, fa'ilnya huwa. Syai'an ini adalah maklul qaulinya. Kadzaba fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai jawab iza. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Ingat, ketika iza ini pasti terjadi. Ya. Jadi kalau ada kalimat diawali dengan iza, ini adalah pasti terjadi. Nah, iza, maka apabila qala beliau sallallahu alaihi wasallam berkata syai'an tentang sesuatu, maka kadzabahu, dia mendustakannya. Tuh, gitu. Jadi dia berjalan di belakang Rasulullah. Dan ketika Rasulullah menyampaikan wahyunya, dia selalu mengatakan kadzabahu. Dia selalu mendustakannya. Ada nggak orang model gitu? Dia berada di belakangnya. Apa yang dikatakan, dia selalu mendustakannya. Itulah sosok Abu Lahab. Ya, dia berada di belakangnya para ulama. Tapi dialah yang mendustakan apa yang difatwakannya. Itulah sosok Abu Lahab. Dan yakinlah, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Begitu. Ya, mudah-mudahan kita lebih paham mana sosok Abu Lahab. Begitu kan ya? Monggo. Ella Badri munafik. Iya, emang dia munafik, Mbak Ella. Ya, Deris. Apa tuh tadi? Abu Lahab nama aslinya siapa? Abul Uzza ya. Kemarin itu sudah. Coba lihat di tafsir Jalalain ya. Bukan di tafsir Jalalain ya. Di tafsir Munir ya. Di tafsir Al-Munir itu ada kemarin sudah dijelaskan. Ya. Mana ya? Coba saya cari dulu Pak, biar Bapak yakin ya. Jadi nama Abu Lahab itu siapa sih gitu kan ya. Kemarin sudah disampaikan kalau nggak salah itu. Nah, bentar saya ingat-ingat lagi kemarin menjelaskan di mana ya. Bentar ya. Namanya Abul Uzza, mana nih? Nah, ini Abdul Uzza. Nah, kita lihat wa ismuhu. Nah ini. Wa ismuhu Abdul Uzza bin
Abdil Muttalib. Ya. Jadi wa ismuhu Abdul Uzza ibnu Abdil Muttalib. Muttalibi. Nah, ini nama asli Abu Lahab. Ya, ini nama aslinya nih. Ya, ini masih tergolong pamannya Nabi. Nah, ini. Akma itu paman-paman ya. Jadi paman-paman Nabi. Wa ismuhu Abdul Uzza. Ya. Ibnu Abdil Muttalib. Jadi anaknya Abdul Muttalib. Maka dia tergolong pamannya Nabi ini kan. Wa Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu adalah salah satu dari paman Nabi. Yang namanya Abdul Uzza. Nah itu. Jadi Abu Lahab ada sampai hari ini. Ya, paham ya? Mudah-mudahan ya. Nah, mana tadi? Bentar, mana tadi penjelasannya? Nah ini. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ayo monggo komentar-komentar barangkali. Oh, Bapak Api. Ya Pak Yai, iya. Bapak Api ini Pak Yusuf ini. Oke. Pak Yusuf, Abu Lahab adalah artinya Bapak Api. Wawi, makasih Ustadz. Mohon mundur, monggo ya. Momi Caca mengikuti ajaran Rasulullah tapi juga mendustakan ajarannya gitu ya Pak. Betul. Jadi dia mengikuti Rasulullah, mengikuti ya. Kalau sekarang berarti kan Rasulnya kan sudah tidak ada kan ya. Jadi ajaran-ajarannya dia dustakan. Itulah Abu Lahab.